Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama channel Aldi Saputra. Dukung terus channel Aldi Saputra dengan cara subscribe, like, dan bagikan. Terima kasih. 11 penyesalan manusia setelah mati di alam kubur. Penyesalan manusia setelah mati di alam kubur perlu dijadikan pelajaran bagi yang masih hidup. Penyesalan selalu datang terlambat. Demikian ucapan yang kerap terdengar di masyarakat. Begitupun penyesalan manusia setelah mati di alam kubur. Kehidupan yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada manusia selama masih berada di dunia ini ternyata merupakan anugerah terbesar yang jarang disyukuri. Karena itu, harus memanfaatkan selagi masih hidup dengan menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya serta beramal baik sebagai bekal menuju keabadian agar tidak timbul penyesalan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, dan infakkanlah sebagian dari apa yang telah kami berikan kepadamu sebelum kematian datang kepada salah seorang di antara kamu, lalu dia berkata, menyesali, ya Tuhanku, sekiranya engkau berkenan menunda kematianku sedikit waktu lagi, maka aku dapat bersedekah dan aku akan termasuk orang-orang yang solih. Berikut 11 penyesalan manusia setelah mati di alam kubur. 1. Penyesalan orang tidak beriman. Orang yang tidak beriman ketika diazab dalam neraka sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran Surat Fatir ayat 37, mereka meminta agar dikembalikan ke dunia untuk mengerjakan amal perbuatan yang berlainan dengan yang telah mereka kerjakan di masa lalu. Namun, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengetahui bahwa seandainya mereka dikembalikan ke dunia lagi, pastilah mereka akan kembali mengerjakan apa yang dilarang bagi mereka melakukannya. Sesungguhnya mereka benar-benar dusta dalam pengakuannya itu. Karena itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak memperkenankan permintaan mereka. Artinya, dan mereka berteriak di dalam neraka itu, ya Rabb kami, keluarkanlah kami, niscaya kami akan mengerjakan amal yang saleh berlainan dengan yang telah kami kerjakan. Dan apakah kami tidak memanjangkan umurmu dalam masa yang cukup untuk berpikir bagi orang yang mau berpikir? Dan apakah tidak datang kepada kamu pemberi peringatan, maka rasakanlah azab kami, dan tidak ada bagi orang-orang yang zalim seorang penolong pun. Quran Surat Fatir ayat 37. 2. Tidak mau mendengar kebaikan. Penyesalan manusia yang sudah mati di alam kubur berikutnya tidak mau mendengar nasihat kebaikan. Dalam Surat Al-Mulk ayat 8-10, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, hampir meledak karena marah. Setiap kali ada sekumpulan orang-orang kafir dilemparkan ke dalamnya, penjaga-penjaga neraka itu bertanya kepada mereka, apakah belum pernah ada orang yang datang memberi peringatan kepadamu di dunia? Mereka menjawab, benar, sungguh, seorang pemberi peringatan telah datang kepada kami, tetapi kami mendustakannya, dan kami katakan, Allah tidak menurunkan sesuatu apapun, kamu sebenarnya di dalam kesesatan yang besar. Dan mereka berkata, sekiranya dahulu kami mendengarkan atau memikirkan peringatan itu, tentulah kami tidak termasuk penghuni neraka yang menyala-nyala. Pada ayat di atas dimaksudkan agar manusia lebih terbuka hatinya ketika ada seseorang yang menasehatinya dalam hal kebaikan. Terkadang sebagai manusia selalu menolak dalam hatinya ketika dinasehati, seakan menganggap orang yang menasehati kita akan menjerumuskan ke dalam keburukan. 3. Mengingkari hari kiamat. Penyesalan manusia yang sudah mati di alam kubur selanjutnya yakni tidak mempercayai hari kiamat atau hari kebangkitan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Surat Yasin ayat 52. Mereka berkata, aduh celakalah kami. Siapakah yang membangkitkan kami dari tempat tidur kami kubur? Inilah yang dijanjikan Rabb, yang Maha Pemurah, dan benarlah Rasul-Rasul-Nya. 4. Tidak bersedekah. Penyesalan manusia yang sudah mati di alam kubur yakni tidak sempat bersedekah. Karena hal yang terus mengalir hingga di alam kubur yaitu amal jariyah yang pernah dilakukan semasa hidup. Dalam sebuah hadits, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun pernah bersabda tentang penyesalan bagi orang yang lalai bersedekah. Telah menceritakan kepada kami Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, seorang laki-laki datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan berkata, wahai Rasulullah, sedekah apakah yang paling besar pahalanya? Beliau menjawab, kamu bersedekah ketika kamu dalam keadaan sehat dan kikir, takut menjadi fakir dan berangan-angan jadi orang kaya. Maka janganlah kamu menunda-nundanya hingga tiba ketika nyawamu berada di tenggorokanmu. Lalu kamu berkata, si fulan begini punya ini, dan si fulan begini. Padahal harta itu milik si fulan.
Hadis riwayat Bukhari nomor 1419 Fathul Bari Sahih. Dari hadis di atas mengajarkan bahwa muslim sudah semestinya selalu bersedekah sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya baik di kala lapang maupun sempit. 5. Tidak mengerjakan sholat ketika sehat atau sakit. Penyesalan manusia setelah mati di alam kubur berikutnya tidak mengerjakan sholat yang telah diwajibkannya sebanyak 5 waktu sehari. Dalam surat Al-Baqarah ayat 43, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, dan dirikanlah salat, tunaikanlah zakat, dan rukulah bersama orang-orang yang ruku. Bagi manusia yang menyia-nyiakan hidupnya apalagi masa mudanya maka pasti akan merasa merugi. 6. Memutus silaturahmi. Hal yang akan disesali manusia ketika sudah meninggal itu ketika orang tersebut tidak sempat memaafkan dan memutus tali silaturahmi kepada teman atau saudaranya, hal tersebut akan merugikan manusia itu sendiri ketika sudah di alam kubur. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Imam Ahmad mengatakan, telah menceritakan kepada kami Ismail ibnu Aliyah, telah menceritakan kepada kami Uyainah ibnu Abdurrahman ibnu Jusyan, dari ayahnya, dari Abu Bakr R.A., yang mengatakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, tiada suatu perbuatan dosa pun yang lebih layak untuk disegerakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala hukumannya di dunia selain dari azab yang disediakan untuk pelakunya kelak di akhirat selain dari zina dan memutuskan hubungan kekeluargaan. 7. Penyesalan orang kafir minta jadi tanah. Penyesalan manusia setelah mati di alam kubur yakni tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, seandainya saja mereka tidak dijadikan wujud manusia dan berupa tanah tentu mereka berpikir tidak akan ditimpa azab pedih. Dalam surat An-Naba ayat 40, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman. Artinya, dan orang kafir berkata, alangkah baiknya sekiranya aku dahulu adalah tanah. Quran Surat An-Naba ayat 40. Orang kafir di hari itu berkhayal seandainya dirinya sewaktu di dunia berupa tanah dan bukan makhluk serta tidak dikeluarkan ke alam wujud. Demikian itu terjadi ketika dia menyaksikan azab Allah Subhanahu wa Ta'ala terpampang di hadapannya dan ia melihat semua amal perbuatannya yang telah dicatat oleh para malaikat juru tulis amal perbuatan, yang semuanya mulia lagi bertakwa. Semua amal perbuatannya penuh dengan kerusakan dan dosa-dosa. 8. Tidak pernah mengajak kebaikan. Penyesalan manusia di alam kubur lainnya yakni tidak pernah mengajak kebaikan atau dakwah kepada manusia lain. Dakwah juga tidak selalu harus berdiri di depan podium, namun bisa dimulai dari lingkungan terdekat seperti keluarga dan seruan yang kita lakukan tidak melenceng dari aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dakwah juga bisa diartikan sama dengan menolong agama Allah Subhanahu wa Ta'ala maka barang siapa yang tidak pernah melakukannya akan menyesal ketika sudah tidak ada di dunia. 9. Suka mengadu domba. Penyesalan bagi manusia yang sudah mati di alam kubur yakni semasa hidupnya suka mengadu domba dengan menyebarkan kabar bohong atau hoaks hingga memicu pertengkaran antar sesama. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dari Ibnu Petik Terbalik Abbas berkata, Rasulullah Shallallahu Petik Terbalik Alaihi Wasallam lewat di dekat dua kuburan, lalu beliau bersabda, sesungguhnya keduanya sedang disiksa, dan keduanya disiksa bukan karena dosa besar. Yang satu disiksa karena tidak bersuci setelah kencing, sementara yang satunya suka mengadu domba. Kemudian beliau mengambil sebatang dahan kurma yang masih basah, beliau lalu membelahnya menjadi dua bagian kemudian menancapkannya pada masing-masing kuburan tersebut. Para sahabat pun bertanya, wahai Rasulullah, kenapa engkau melakukan ini? Beliau menjawab, semoga siksa keduanya diringankan selama batang pohon ini basah. Hadis riwayat Bukhari nomor 218 Fathul Bari Sahih. 10. Penyesalan orang munafik. Orang-orang munafik yang mengingkari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya menjadi manusia yang menyesal ketika sudah mati di alam kubur nanti. Mereka awalnya beriman namun ingkar. Dalam surat Ali Imran ayat 106, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, pada hari yang di waktu itu ada muka yang putih berseri, dan ada pula muka yang hitam muram. Adapun orang-orang yang hitam muram mukanya kepada mereka dikatakan, kenapa kamu kafir sesudah kamu beriman karena itu rasakanlah azab disebabkan kekafiranmu itu. Quran Surat Ali Imran ayat 106. 11. Kencing sembarangan. Islam mengajarkan umatnya untuk menjaga kebersihan salah satunya etika dalam membuang air kecil atau kencing.
Orang yang kencing sembarangan dan tidak bersuci setelah membuang hajatnya akan mendapat siksa di alam kubur. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda. Dari Ibnu Petik Terbalik Abbas berkata, Rasulullah Shallallahu Petik Terbalik Alaihi Wasallam lewat di dekat dua kuburan, lalu beliau bersabda, sesungguhnya keduanya sedang disiksa, dan keduanya disiksa bukan karena dosa besar. Yang satu disiksa karena tidak bersuci setelah kencing, sementara yang satunya suka mengadu domba. Kemudian beliau mengambil sebatang dahan kurma yang masih basah, beliau lalu membelahnya menjadi dua bagian kemudian menancapkannya pada masing-masing kuburan tersebut. Para sahabat pun bertanya, "Wahai Rasulullah, kenapa engkau melakukan ini?" Beliau menjawab, "Semoga siksa keduanya diringankan selama batang pohon ini basah." Hadis riwayat Bukhari nomor 218 Fathul Bari Sahih. Itulah 11 penyesalan manusia yang sudah mati di alam kubur, semoga bisa menjadi pengingat bagi yang masih diberikan kesempatan untuk memperbaiki diri. Wallahu a'lam. Semoga bermanfaat dan ambil hikmahnya. Silahkan subscribe, like dan bagikan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.